Bagaimana jikalau ternyata terbukti benar Oswari di Talpiot ternyata betul-betul itu menunjukkan makam daripada Tuhan Yesus. Lidah tidak bertulang, tetapi sejarah itu bertulang. Ketika saya mengatakan ini fakta, itu berarti ya, saudara Kristen atau tidak Kristen, saudara akan bisa, ya bahkan kalau saya boleh mengatakan, ya harus setuju. Shalom, saudara dikasih oleh Tuhan, bertemu kembali dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh mempertanggungjawabkan iman kita dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Sudahkah kita menjadi orang percaya yang dewasa? Pada tanggal 30 Maret 1980 ditemukan Oswari di Talpiot. Nah, saudara mungkin bertanya, Oswari itu apa? Oswari adalah penguburan yang kedua yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi pada abad yang pertama, mereka setelah menguburkan orang yang meninggal, setelah sekian lama kemudian mereka menggali kembali kuburan orang yang bersangkutan, kemudian mengumpulkan tulang-tulangnya dan meletakkannya di sebuah kotak. Ya, sehingga dengan demikian penyimpanan akan menjadi lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak tempat. Nah, apa yang membuat Oswari di Talpiot ini istimewa? Karena di dalam Oswari ini terdapat beberapa nama. Ada 6 yang kemudian membuat orang-orang memberikan perhatian kepada Oswari ini. Karena di dalam nama yang pertama dikatakan Yesua bar Yosef atau Yesus anak Yusuf. Oswari kedua tercatat nama di sana Maria. Ya, Oswari ketiga tercatat nama Yusuf. Oswari keempat tercatat nama Maria Mene Sang Tuan. Oswari kelima ada nama Matius. Dan Oswari keenam ada Yehuda anak Yesus. Ya, sehingga saudara, begitu saudara mendengarkan nama-nama ini, bisa dibayangkan ya, kenapa kemudian banyak orang memperhatikan. Ini berarti kuburannya siapa ini? Kenapa nama-nama yang ada di sana, Yesus anak Yusuf, ya kemudian ada Maria, kemudian ada Yusuf, kemudian ada Maria Mene Sang Tuan, kemudian ada Matius, kemudian ada Yehuda anak Yesus. Ya, sehingga apakah mungkin ya ini merupakan kuburan daripada Tuhan Yesus itu sendiri bersama-sama dengan keluarganya. Sehingga saudara, kehebohan kemudian menjadi meluas ketika di tahun 2007 ya beredarlah ya sebuah film dokumentari ya dengan judul The Lost Tomb of Jesus, kuburan Yesus yang hilang, di mana yang menjadi eksekutif produser tidak lain tidak bukan adalah James Cameron itu sendiri, sutradara daripada Titanic, ya sutradara daripada Avatar ya, film-film yang paling laris hingga hari ini. Saat itu saya ingat, saya pada waktu tahun 2008 ya saya sedang studi di Amerika. Ya, dan kalau saudara bertanya ya, kenapa ya hari ini tidak banyak lagi orang berbicara mengenai Talpiot, dan bahkan mungkin sebagian besar saudara tidak pernah mengenal mengenai Talpiot begitu ya. Ya karena memang hari ini sudah terbukti ya, atau dikatakan bahwa tidak bisa dari Oswari tadi membuktikan bahwa betul-betul ini adalah kuburan Tuhan Yesus. Ya, sehingga saudara yang mau tahu lebih banyak, saudara bisa melihatnya di Google ya. Kenapa kemudian penemuan ini tidak lagi hari ini ya dianggap membuktikan bahwa betul itu adalah kuburan daripada Tuhan Yesus. Ya, sehingga saudara, tapi yang menarik bagi saya adalah penemuan ini. Tadi saya mengatakan tahun 2008, 1 tahun setelah film itu dokumenter itu dibuat, saya sedang berada di Amerika untuk studi di sana. Ya, sehingga pada waktu itu kehebohan masih sangat nyata. Ya, dan hal ini, penemuan ini menyadarkan saya bahwa betapa pentingnya ya faktor sejarah akan keberlangsungan iman Kristen. Ya, sehingga pada saat itu ya saya sempat menghadiri ibadah di gereja D.L. Moody ya di Chicago, dan pastor mereka pada waktu itu adalah Dr. Erwin Lutzer yang sekarang sudah emeritasi. Dia pada waktu dalam sebuah khotbahnya ya dia menyinggung mengenai film dokumenter ini, menyinggung mengenai penemuan kubur Yesus ini, dan dia mengatakan pada waktu dia sedang melihat, saya lupa kalau tidak salah itu CNN ya, bagaimana kemudian ada seorang ibu-ibu yang diwawancarai, bagaimana jikalau ternyata terbukti benar Oswari di Talpiot ternyata betul-betul itu menunjukkan makam daripada Tuhan Yesus. Ya, ternyata Tuhan Yesus tidak bangkit, ternyata kita menemukan sekarang kuburannya di mana, berikut kuburan daripada ayahnya, kuburan daripada ibunya, kuburan daripada anaknya. Dan waktu itu ada keyakinan juga ya, wah Maria Mene Sang Tuan ini jangan-jangan Maria Magdalena ini, yang kemudian diduga jangan-jangan istrinya.
Jadi kalau betul ya, ini adalah kuburan Tuhan Yesus, bagaimana dengan iman ibu? Ya, apakah ibu tetap akan menjadi orang percaya? Nah, kemudian Dr. Erwin Lutzer menceritakan kepada jemaat ya, ibu ini mengatakan satu kalimat. Ya, andai kata betul-betul itu adalah kuburan daripada Tuhan saya, iman saya tidak berguncang. Saya tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, saudara, kalau saya boleh bertanya ya, siapa di antara saudara yang kira-kira mempunyai pendapat yang sama dengan ibu ini? Andai kata betul, ya di Talpiot itu adalah makam daripada Tuhan kita, tidak berubah. Ya saya tetap akan menjadi orang Kristen. Ya saudara, berapa banyak di antara saudara yang akan setuju dengan ibu ini? Ya sementara, berapa banyak di antara saudara yang akan setuju dengan Erwin Lutzer yang pada waktu itu saya mengingat dia mengatakan bahwa itu adalah pendapat dari orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia mengatakan kalau betul ya di Talpiot itu makam daripada Tuhan Yesus, maka saya akan berhenti menjadi pendeta, saya akan berhenti menjadi orang Kristen. Nah kira-kira saudara termasuk golongan yang mana ya? Golongan yang pertama tadi yang diwakili oleh sang ibu, atau gitu ya saudara tergolong yang kedua tadi. Ya kalau betul itu kuburan Tuhan Yesus, ya untuk apa saya menjadi orang Kristen? Yesus yang saya sembah itu Yesus yang mana? Nah kalau saudara ingin tahu pendapat saya termasuk golongan yang mana gitu ya. Saudara, saya harus dengan terus terang mengatakan saya termasuk golongan Dr. Erwin Lutzer. Ya jadi kalau andai kata betul itu kuburan daripada Tuhan Yesus, saudara, ya untuk apa ya saya tetap menjadi hamba Tuhan? Ya sehingga pertanggungjawaban iman kita itu di mana ya? Kalau Yesus yang kita percaya ternyata tidak benar-benar bangkit. Ya tapi tadi saya mengatakan faktanya adalah hari ini sebagian besar saudara tidak lagi pernah mendengar mengenai Talpiot ya karena memang ternyata tidak terbukti. Tetapi sekali lagi ya, penemuan ini menunjukkan kepada saya ternyata ya kebenaran iman Kristen tidak hanya bergantung kepada teologianya saja, tetapi kebenaran iman Kristen ternyata juga tergantung dari sejarahnya. Ya kalau saya boleh mengatakan ya, tidak ada iman atau keyakinan yang begitu tergantung akan sejarah seperti iman Kristen. Apakah sah kalau saya mengatakan satu-satunya agama ya, yang kalau kuburan pendirinya ketemu justru gemeter dan bukannya berziarah? Amin enggak ya? Ya saya rasa kalau di luar iman Kristen ya, atau mungkin keyakinan lain apapun, kalau katakanlah kuburan daripada pendirinya atau makam daripada pendirinya ternyata belum diketemukan, dan satu hari ya setelah 2000 tahun diketemukan begitu ya, makam daripada pendirinya, kira-kira umatnya akan seperti apa ya? Saya percaya kemudian tur-tur akan membuat program ziarah gitu ya untuk melihat makam dari pendiri yang ditemukan. Betul ya? Tetapi di sini kita melihat iman Kristen kok lain daripada yang lain ya. Ya sehingga kalau benar makam daripada Tuhan kita ditemukan, kok bukannya kita sibuk berziarah? Ya kita akan langsung merasa goncang. Ini unik. Dan bahkan yang menarik ya, ketergantungan iman Kristen terhadap kesejarahan daripada Tuhan Yesus tidak hanya berhenti di sana. Ya bahkan ya kalau saya boleh mengatakan juga fakta bahwa Tuhan Yesus itu anak keberapa. Tuhan Yesus dengan Yakobus itu hubungannya apa gitu ya. Saya rasa hanya iman Kristen yang kemudian membicarakannya dengan panjang lebar. Ya pernah ada sebuah episode fokus ya di mana kita melihat ada 3 teori kan. Ya Helvetius mengatakan Yesus memiliki saudara kandung. Ya Jerome mengatakan Yesus memiliki saudara sepupu. Ya jadi Yakobus, Yudas itu adalah saudara sepupu daripada Tuhan Yesus hasil pernikahan Yusuf ya dengan ya istri yang pertama sebelum Yusuf kemudian menikahi Maria karena istri pertamanya meninggal dunia. Masih ada yang ketiga ya, Epifanius mengatakan bahwa Yesus memiliki saudara tiri. Ya saudara, ya mengapa ya hal yang sesederhana ini? Yesus mau anak satu-satunya, Yesus mau anak keberapa? Kenapa kok repot ya? Ya, karena di sini kita melihat bahkan fakta yang sedemikian sederhana. Yesus anak keberapa? Yesus punya saudara atau tidak? Kalau punya saudara, itu saudara kandung atau saudara sepupu atau saudara tiri. Bisa dianggap begitu penting. Ya karena ternyata kebenaran iman Kristen terkait dengan kelahiran Yesus dari anak darah Maria. Ya sehingga kalau Yesus tidak lahir dari anak darah Maria, jikalau Yesus juga membawa dosa seperti saudara dan saya, membawa dosa asal, membawa dosa keturunan, bagaimana dia bisa menjadi penebus dosa?
Ya, sehingga baik Helvetius, Jerome maupun Epifanius ya, meskipun mereka mempunyai pandangan yang berbeda, mereka sama-sama meyakini Yesus lahir dari anak darah. Ya, tetapi terlepas dari pandangan mana yang saudara terima dari ketiga tadi, kita melihat ya, ternyata hal yang sedemikian sederhana, Yesus anak nomor berapa, itu penting loh. Ya, apalagi Yesus bangkit atau tidak. Ya, saudara, sejauh mana kita menyadari ya, faktor sejarah ternyata ya juga bisa menentukan jatuh bangunnya iman Kristen. Ya, sehingga entah saudara sadar atau tidak ya, serangan terhadap kekristenan ternyata tidak hanya ditujukan kepada doktrinnya saja. Kok bisa ya Tritunggal ya, satu tetapi tiga, tiga tetapi satu, wah gitu ya. Kok bisa gitu ya, Allah menjadi manusia. Nah, itu namanya serangan yang ditujukan kepada doktrin. Ya, doktrin Tritunggal, ya doktrin inkarnasi, begitu ya. Tapi saudara perhatikan atau tidak ya, apakah serangan kepada kekristenan hanya berkenaan dengan doktrin saja? Tidak kan? Ya, serangan terhadap iman Kristen bukankah juga berkenaan dengan sejarahnya? Apa iya Yesus itu bangkit? Ya, apakah betul gitu ya, Injil itu seperti yang ditulis? Jangan-jangan dipalsukan. Pernah tahu serangan seperti ini? Ya, betul apa betul gitu ya, Yesus itu seperti yang dipercaya oleh orang Kristen. Jangan-jangan karena orang Kristen mengikuti kebohongannya Paulus. Ya, perhatikan, ya serangan-serangan seperti ini mau mengatakan yang kamu percaya itu bohong. Bohong dalam pengertian apa? Sesungguhnya di dalam sejarahnya tidak seperti itu. Yesus tidak pernah mengaku dia itu Tuhan. Yesus juga tidak pernah bangkit. Ya, catatan Injil itu adalah catatan yang dipalsukan. Berarti sejarah yang asli tidak seperti itu. Nah, sejauh mana ya kita menyadari bahwa tuduhan-tuduhan seperti ini serius loh. Ya, serangan-serangan seperti ini tidak lebih remeh ya daripada orang yang mempertanyakan mana bisa satu tetapi tiga, tiga tetapi satu. Dan sejauh mana ya orang Kristen diperlengkapi ya untuk sama seperti kita bisa mempertanggungjawabkan mengenai Tritunggal. Sejauh mana kita juga sebagai orang Kristen diperlengkapi untuk kita bisa mempertanggungjawabkan ya bahwa apa yang kita yakini itu betul-betul terjadi dan betul-betul terjadi di dalam sejarah. Karena jikalau betul ya Yesus itu tidak pernah bangkit, saudara mau mempunyai doktrin Tritunggal sebaik apa? Ya, saudara mau mempunyai doktrin keselamatan, mau mengerti predestinasi itu secanggih apa? Saudara mau merasa mempunyai hubungan dengan Yesus itu sepribadi apa? Itu semua dasarnya apa? Kalau ternyata Yesus tidak benar-benar bangkit. Ya, sehingga dalam satu pengertian ya, betul, jatuh bangunnya iman Kristen termasuk doktrin-doktrin kita itu ditentukan dengan betulkah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak. Ya, sehingga menjadi orang Kristen ya, kita mempunyai PR tambahan. Ya, sehingga bukan cuma harus menjelaskan keyakinan kita, tetapi juga harus menunjukkan keyakinanmu itu berdasarkan sejarah atau tidak. Jangan-jangan dongeng, jangan-jangan mitos, begitu ya. Betulkah apa yang kamu yakini ini bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah? Ya, tetapi ya di sisi yang lain, sebelum saya akan menunjukkan bahwa bisa, ya keyakinan orang Kristen itu bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah, dan kita akan memakai beberapa kali lecture ya untuk menunjukkan kebangkitan Yesus itu bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah. Ya, tetapi ya izinkan saya mengatakan terlebih dahulu ya, di satu sisi hal sejarah itu memberikan kepada kita PR tambahan. Di sisi yang lain, ya hal sejarah sebetulnya saudara kita perlu menyadari memberikan kepada iman Kristen itu keteguhan yang berbeda. Kenapa? Ya, kenapa kita percaya di dalam Kristus ada kebangkitan orang mati? Ya, sementara saudara tidak pernah melihat orang mati bangkit kan? Betul ya? Kenapa kita percaya ada kebangkitan di dalam Kristus? Begitu ya. Saudara, saya percaya jawabannya bukan cuma karena Alkitab mengatakan meskipun jelas dan itu saya percaya benar, tetapi juga kenapa kita percaya ada kebangkitan dari antara orang mati? Ya karena memang pernah terjadi. Ya, itu peristiwa sejarah. Itu bukan angan-angan. Itu bukan ide, itu bukan konsep, itu peristiwa sejarah. Orang bangkit dari antara orang mati dan kemudian tidak mati lagi,
itu benar-benar terjadi di dalam sejarah ketika Yesus ya di hari yang ketiga ya bangkit dari antara orang mati dan kemudian tidak mati lagi dan kemudian naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Ya, sehingga saudara, kenapa kita percaya kebangkitan orang mati? Pernah terjadi. Ya, benar-benar pernah terjadi di dalam sejarah. Kenapa kita percaya kenaikan ke surga? Ya karena juga pernah terjadi. Ya pernah terjadi di dalam sejarah. Ya sehingga saudara, sejauh mana kita menyadari ya, sejarah itu ya berbeda dari sekedar konsep, berbeda dari ide, berbeda dari teori. Ya karena sejarah itu tidak mudah dibengkak-bengkokkan begitu saja. Ya kalau ide kita bisa mengatakan sebetulnya maksud saya bukan seperti itu sih. Kalau andai kata terbukti salah. Gitu ya, lidah kan tak bertulang. Setelah saya ngomong, waduh ternyata salah ngomong nih. Ya bagaimana supaya tidak ketahuan kalau saya ngomong, ya sebetulnya waktu itu maksud saya tidak seperti itu. Tetapi karena memang ya waktu itu mungkin cuaca lagi panas ya, saya mungkin lagi haus atau bagaimana ya, sehingga cara saya mengungkapkan tidak seperti yang saya itu maksudkan. Ya sehingga mohon maaf ya kalau saya salah bicara, tapi sebetulnya maksud hati saya tidak seperti itu. Bisa nggak ya orang mengatakan seperti itu? Ya bisa-bisa aja. Ya itu kenapa lidah tidak bertulang begitu ya. Oh iya sebetulnya waktu itu ya yang saya mau paparkan gitu ya, ide saya berbeda. Ya tapi mungkin karena ya dinilai atau mungkin didengarnya kurang jelas ya sehingga ini sekarang saya perjelas. Itu bisa itu. Tetapi saudara, sejarah itu bertulang. Ya lidah tidak bertulang. Tetapi sejarah itu bertulang. Saudara tidak akan mudah bisa mengatakan suatu peristiwa yang terjadi tidak terjadi. Ya tidak peduli saudara berkuasa seperti apa. Ya, sehingga ketika ada suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dan saudara mau mengatakan itu tidak terjadi, wah responnya akan besar itu. Ya reaksinya akan besar. Kenapa? Ya karena memang peristiwa itu terjadi. Sehingga meskipun saudara mempunyai kuasa yang sangat besar, sangat tidak mudah ya untuk menutupi sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Apalagi kalau peristiwa yang sudah terjadi itu melibatkan hajat orang banyak. Gitu ya. Ya apalagi kalau peristiwa yang terjadi itu diketahui, sudah sempat viral. Waduh. Ya kecuali saudara mempunyai kuasa menghipnotis semua orang begitu ya. Ya sehingga saudara bisa mengatakan, oh peristiwa itu tidak terjadi kok. Dan semua orang percaya. Ya sehingga amin ya, lidah mungkin tidak bertulang. Tetapi sejarah itu bertulang. Tidak mudah untuk dibengkak-bengkokkan. Ya sehingga untuk kesempatan lecture kali ini ya, saya ingin mengambil beberapa sesi untuk kita melihat, betul atau tidak sih, kebangkitan Tuhan Yesus itu bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah. Ya ini pertanyaan yang penting ya, bukan betul atau tidak Yesus bangkit, ya saya percaya itu betul. Ya kenapa? Karena Alkitab mengatakannya. Begitu ya. Tapi kali ini izinkan saya memperberat pertanyaannya. Bukan apakah Alkitab mengatakan Yesus bangkit, karena itu ya dan amin. Ya bukan apakah engkau percaya Yesus bangkit, itu juga ya dan amin. Pertanyaan yang kita akan bahas di dalam beberapa sesi fokus ini adalah, betulkah bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah kebangkitan Kristus itu? Saya akan memberikan 4 fakta sejarah. Sesi ini saya akan memberikan 1. Ya berikutnya kita akan melihat fakta-fakta yang berikutnya. Tapi sekali lagi ketika saya mengatakan ini fakta, itu berarti ya saudara Kristen atau tidak Kristen. Ya saudara orang percaya atau bukan orang percaya gitu ya. Saudara akan bisa, ya bahkan kalau saya boleh mengatakan ya harus setuju begitu ya, karena ini fakta. Ya jadi bisakah ya kita memberikan pertanggungjawaban sejarah untuk kebangkitan Yesus? Dan untuk kesempatan hari ini saya akan berikan fakta yang pertama, gitu ya, sekaligus untuk menunjukkan apa yang saya maksudkan ya. Saudara orang percaya atau tidak percaya, ya saudara harus terima ya. Ini fakta, tidak harus saudara menjadi orang Kristen dulu gitu ya. Apa? Fakta pertama yang saya akan ajukan ya sebagai pertanggungjawaban sejarah akan Yesus bangkit. Fakta pertama, bukan fakta satu-satunya ya. Fakta yang pertama adalah faktanya saudara, sampai hari ini tidak ada orang tahu kubur Yesus di mana. Amin atau amin. Ya, fakta atau ilusi. Fakta atau menurut saya. Ya, ketika saya mengatakan sampai hari ini tidak ada orang
ya menemukan kubur Yesus. Sampai hari ini kubur Yesus belum pernah ditemukan. Saudara, itu fakta. Ya, sehingga bahkan meskipun Talpiot yang membuat dokumentarinya itu adalah James Cameron, ya faktanya hari ini sebagian besar saudara bahkan tidak pernah mendengar mengenai Talpiot itu. Ya karena memang sudah ditunjukkan tidak bisa membuktikan itu kubur Yesus. Ya sehingga sampai hari ini, ya faktanya adalah kubur Yesus tidak ditemukan. Sehingga saya ingin mengajak saudara melihat lebih dalam. Pertanyaannya sekarang, mengapa ya? Ya, mengapa kubur Yesus kok tidak bisa ditemukan? Padahal, ya ini yang menarik ya. Kita tahu loh, ada catatan loh, yang punya kuburan itu siapa? Bahkan kita punya catatannya. Betul ya? Yusuf dari Arimatea. Ya sehingga betulkah kubur Yesus itu seterpencil itu, gitu ya, seterasing itu, sehingga kemudian ya hilang sih. Ya karena ya mungkin kuburan Yesus ya tidak tahu di mana ya, mungkin kuburan umum mana begitu ya. Ya di mana sekedar nisan-nisan yang tak bernama sehingga kita tidak tahu kuburannya yang mana gitu. Saudara, menariknya ya, kita bahkan tahu kuburannya Yesus itu yang punya siapa. Kita bahkan tahu ya Yusuf dari Arimatea itu siapa. Kita bahkan tahu dia itu jabatannya apa. Dia adalah anggota majelis besar. Bahkan ya, di luar Injil yang masuk ke dalam perjanjian baru ya, bahkan ada cerita lebih lanjut. Ya bagaimana kemudian para majelis besar Sanhedrin itu ya tidak terima ini. Kenapa kok ada anggota kita yang menyediakan kuburannya untuk Tuhan Yesus? Sehingga mereka kemudian berusaha untuk mengadili Yusuf dari Arimatea. Ada tuh catatannya itu. Dan bukannya di dalam Injil yang masuk di dalam kanon perjanjian baru. Ya sehingga apakah kuburan Tuhan Yesus itu seterpencil itu ya, sehingga ya tidak tahu ya, hilang aja gitu. Ya mungkin mayatnya dicampakkan di mana gitu ya. Sehingga kalau tidak ada ya tidak usah heran. Lah kok tahu namanya gitu. Bahkan tahu itu gua. Ya bahkan tahu itu batu gitu ya. Ada batunya di depan guanya. Nah saudara, ini satu hal yang penting ya. Yang membedakan ya kebenaran dari mitos atau fakta. Salah satunya adalah namanya siapa. Jelas atau tidak. Keadaannya atau situasinya di mana. Kita bahkan tahu loh. Kuburan milik Yusuf Arimatea tidak jauh dari Yerusalem. Gitu ya, persisnya di mana ya kita tidak tahu. Tetapi tidak jauh dari Yerusalem. Karena ya pada hari itu juga Yesus harus langsung itu dimakamkan. Ya sehingga saudara yang mengatakan ya kuburan Yesus gak ditemukan kan tidak berarti apa-apa. Oh ya berarti loh. Karena alasannya apa? Ya saudara mengatakan bahwa kubur Yesus tidak ditemukan itu sesuatu hal yang wajar. Baru tidak berarti apa-apa kalau memang itu wajar. Padahal ini apakah wajar? Kubur Yesus tidak ditemukan. Betulkah itu sesuatu hal yang wajar? Nah saudara, itu kenapa ya sudah ada ya beberapa penjelasan yang berusaha untuk menjelaskan. Karena berarti amin ya, tidak bisa dianggap wajar loh ya. Kubur Yesus tidak bisa ditemukan, itu tidak bisa dianggap wajar. Sehingga itu kenapa setidaknya ya yang saya tahu ya ada 3 tuduhan. Saudara kalau misalnya tahu tuduhan yang lain, saudara saya sangat welcome. Ya sekali lagi ya di dalam fokus ini dalam kolom deskripsi ada nomor WA yang tercantum di sana. Saudara bebas untuk bertanya. Ya termasuk kalau saudara mau bertanya ya, wah Pak Hendri kok cuman bilang 3 tuduhan, itu 3 tuduhan yang paling mudah. Saya pernah tahu ini tuduhan yang lain. Saudara saya sangat very welcome ya. Saya percaya salah satu bagian dari menjadi orang Kristen yang dewasa itu ya saudara ada kesempatan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Ya sehingga ada kolom komen, tetapi kalau saudara ingin langsung direspon begitu ya, ada juga nomor WA yang ada di dalam kolom deskripsi. Saudara kalau pernah dengar tuduhan yang lain, very welcome, silakan. Ya nanti kita akan ada tanya jawab yang secara khusus membahas kalau memang ada pertanyaan terhadap lecture yang sekarang saudara sedang dengarkan. Gitu ya. Tetapi yang saya tahu setidaknya ada tiga tuduhan yang paling terkenal. Yang paling pertama, ya tuduhan yang paling terkenal mungkin juga paling kuno ya. Gitu ya, yang paling kuno adalah ya bohong lah. Ya para murid itu bohong. Ya kuburan kosong itu sebetulnya merupakan kebohongan. Yesus bangkit itu bohong. Ya para murid itu mencuri sebetulnya. Terus mereka ngaku-ngaku ya kalau kuburannya itu kosong supaya orang percaya kepada mereka. Nah saudara saya percaya ini tuduhan yang paling terkenal, juga tuduhan yang paling kuno ya. Karena sebetulnya sudah diantisipasi di dalam Injil Matius. Tapi ya tadi ya, kalau orang namanya menuduh ya
ya itu Matius bohong. Gitu ya. Jadi kasihan ya para murid Yesus ini ya. Sudah dituduh bohong, mencuri mayatnya Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian juga ketika Matius mengatakan bahwa para imam yang sebetulnya menyuruh para penjaga itu mengatakan bahwa mayatnya dicuri oleh para murid. Catatan itu juga disebut sebagai bohong juga. Yaitu sebetulnya karangannya Matius. Nah saudara, bolehkah kita sepakat satu hal dulu ya? Dan saya rasa harusnya saudara bisa sepakat dong ya. Yang menuduh itu yang harusnya memberikan alasan. Amin enggak ya? Kalau saya mengatakan, maaf ya, ini sekedar contoh ya. Bapak atau ayah saudara atau ibu saudara itu selingkuh. Saya tidak berhak mengatakan, ayo kalau saudara tidak percaya, berikan bukti kepada saya kalau ibu saudara tidak selingkuh. Itu boleh saya mengatakan ngawur ya. Betul ya? Kalau saya menuduh atau saudara menuduh saya, ibunya Pak Hendri selingkuh. Saya berhak nanya loh, buktinya apa? Dasarnya apa? Betul ya? Sepakat ya? Yang menuduh itu yang seharusnya memberikan pertanggungjawaban. Jadi bukannya saudara kemudian mengatakan, apa buktinya? Matius tidak bohong. Ya, apa buktinya? Kemudian para murid juga tidak bohong. Itu sebetulnya tidak benar. Ya, beban pembuktian ada pada yang menuduh. Jadi mereka yang menuduh itu bohong. Saya mau tanya, motifnya apa? Ya, motifnya apa para murid itu bohong? Emangnya kalau mereka bohong dapat apa? Ini pertanyaan basic dalam pengadilan ya. Saksi itu bohong. Dasarnya apa? Motifnya apa? Tujuannya apa? Pada waktu itu mengatakan Yesus bangkit dianiaya kok. Gitu ya. Mengatakan Yesus bangkit bukannya kemudian viral, kemudian banyak seperti sekarang diliput di berbagai media sosial, dapat iklan banyak. Enggak. Ya pada waktu itu mengatakan Yesus bangkit itu ya siap dipukuli. Gitu ya, siap diekskomunikasi. Ya, kalau ada yang mengatakan para murid bohong, motifnya apa? Tujuannya apa? Plus saya tanya, keberaniannya dari mana? Pada waktu Yesus disalib, mereka semua lari. Ya, termasuk Petrus juga mencoba memberanikan diri, akhirnya menyangkal. Terus tiba-tiba berani gitu, mencuri mayat Yesus begitu. Ya tahu, itu keberaniannya dari mana? Silakan jawab loh bagi yang menuduh. Ya, itu yang pertama, teori yang paling terkenal ya. Teori kebohongan. Nah sekarang yang teori kedua gitu ya, yang juga tidak kalah terkenalnya ya. Ya Yesusnya sebetulnya tidak benar-benar mati. Ya dia sekarat ya, atau dia pura-pura mati sehingga akhirnya berhasil diselamatkan oleh para murid. Bahkan ya itu sebetulnya Yudas. Ya jadi dalam sekejap mata ada satu mujizat terjadi. Yudas yang menjual Yesus akhirnya itu dalam sekejap mata menjadi Yesus. Ya sehingga ketika orang-orang menangkap Yesus, sebetulnya yang ditangkap itu adalah Yudas. Yesusnya lari. Sehingga ada cerita Yesus lari kemana yang saya pernah dengar ya. Saya juga nggak tahu dasarnya dari mana. Lari ke Jepang lah. Lari kemana? Nikah gitu ya. Sehingga jangan-jangan ada orang Jepang itu keturunannya Yesus. Sementara yang disalibkan itu adalah Yudas. Ya sehingga semua tuduhan ya. Bukan teori ya. Ya sebetulnya dikatakan teori kurang tepat, tuduhan. Meskipun coba diteorikan sehingga oke lah gitu ya, kita sebut teori tapi sebetulnya tuduhan ya. Tuduhan Yesus tidak benar-benar mati. Nah kembali saya tanya, coba dipikir sedikit ya, sejarah itu tidak bertulang. Apa iya ya? Ya orang yang disalib, ya kan orang yang disalib karena sejauh yang saya tahu ya, iya orang-orang mengatakan itu disalib tuh, Yesusnya disalib cuma enggak pura-pura mati. Berarti kan saudara setuju ya, Yesusnya disalib. Apa iya ya orang disalib kemudian punya kekuatan untuk keluar bangkit? Apalagi kalau betul kuburannya ada batunya, ya orang disalib, ya bahkan kedua perampok yang lain itu dipatahkan kakinya karena mereka sudah setengah mati, Yesusnya betulan mati, bahkan ditusuk, kemudian itu keluar air dan darah. Betulkah semua orang itu tertipu? Ya padahal mereka sudah memverifikasi loh ya, yang tidak mati dipatahkan. Sampai Yesus itu ternyata nggak dipatahkan karena diyakini sudah mati oleh orang Romawi. Jika saudara mau mengatakan apa lagi? Oh jangan-jangan tuh disuap. Jangan-jangan yang memeriksa mayatnya Tuhan Yesus tuh orang Kristen. Yang pura-pura, begitu ya. Saudara serius nih. Ya, sehingga kemudian dia demi untuk menyelamatkan gurunya ya. Dia tidak mematahkan kakinya. Karena kalau kakinya dipatahkan tidak bisa lari. Maka dia cuma menombak. Sehingga keluar air dan darah. Sehingga Yesus akhirnya benar-benar bisa pelan-pelan ya keluar dari makam. Dan itu kenapa makamnya kosong. Serius nih.
gitu ya, betulkah gitu ya, itu adalah hal yang bahkan bisa even dipikirkan, dikonsider untuk diterima. Demikian juga sama yang mengatakan itu Yudas, ya peristiwa supranatural terjadi, ya Yudas dijadikan Yesus. Ya izinkan saya mengutip pendeta Stephen Tong ya, di dalam bukunya 7 Perkataan Salib, saudara bisa baca buku itu. Beliau mengatakan ya di dalam Injil dicatat di atas kayu salib, Yesus mengatakan 7 kalimat. Salah satunya itu adalah, hai ibu, ini anakmu. Hai anak, ini ibumu. Masih bisa perhatian kepada ibunya. Demikian juga Yesus mengatakan kalimat yang lain. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka itu lakukan. Dan Pak Tong, saya ingat pada waktu itu mengutip sebuah peribahasa Tionghoa ya, yang terjemahannya adalah, mutiara tidak bisa keluar dari mulut babi. Sehingga apakah mungkin ya, dari mulut Yudas yang menjual gurunya, terus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kembali kalau saudara mengatakan, catatan itu juga dipalsu. Ya buktikan. Gitu ya. Kalau semua serba saudara katakan, dipalsu, ya buktikan. Ya, semua dipalsu, ya tolong saudara sediakan pembuktiannya apa. Semua itu dipalsu, itu buktinya di mana. Ya kalau tidak, ya apa iya gitu ya. Dari mulut Yudas bisa keluar kalimat seperti itu. Ya karena dari mulut babi mana bisa keluar mutiara. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ya teori juga yang cukup terkenal ya. Itu adalah teori halusinasi. Ya sehingga sebetulnya Yesus tidak bangkit. Cuman para murid karena begitu mencintai gurunya, gitu ya, begitu mereka mengidolakan, begitu mereka merindukan sehingga mereka halusinasi. Ya, Yesus itu bangkit. Nah, saudara, permasalahannya adalah yang pertama, para murid halusinasi itu tidak menjelaskan kenapa kubur Yesus tidak ditemukan. Betul ya? Para murid halusinasi, andai kata pun itu betul, itu tidak menunjukkan kenapa kubur Yesusnya kok tidak ditemukan. Padahal kita tahu yang punya namanya siapa. Ya, dan yang kedua, nah ini minggu depan kita akan melihat, saudara yang halusinasi itu banyak loh. Ya apa benar ya, yang melihat Yesus bangkit itu banyak. Sehingga apakah betul yang halusinasi sebanyak itu? Kita lihat minggu yang akan datang. Ya sehingga di dalam kesempatan ini, kalau saya boleh menyimpulkan semua yang kita sudah bicarakan ya. Di satu sisi, ya betul. Ya tidak dapat ditemukannya kubur Yesus itu sendiri, tidak otomatis membuktikan Yesus sudah bangkit. Ya, betul. Tetapi di sisi yang lain, tidak ada loh penjelasan yang memuaskan tentang lenyapnya kubur Yesus. Dan betulkah sewajar itu bisa dianggap kalau kubur Yesus itu hilang? Sewajar itu, kalau sewajar itu kenapa kemudian heboh ketika kubur Yesus itu ditemukan? Hal yang dianggap wajar hilang ya tentunya ya sudah hilang aja begitu. Ya dan yang kedua, tidak ada tuduhan motivasi negatif yang dapat diarahkan kepada begitu banyak orang yang mengklaim menyaksikan Yesus yang bangkit. Ya motivasinya apa? Tujuannya apa? Keberaniannya dari mana? Dan yang ketiga, yang kita lihat di dalam sesi-sesi berikutnya ada fakta-fakta lain yang menopang keyakinan akan kebangkitan Yesus. Sehingga puji Tuhan, dan sehingga biarlah kita boleh menjadi orang Kristen yang bisa mempertanggungjawabkan keyakinan kita. Kita bersyukur untuk iman Kristen yang boleh menolong kita menjadi orang yang dewasa. Tuhan memberkati.